Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi di vlog saya Honest Daily. Pada hari ini saya mau ngebahas ya sebuah laptop yang sudah saya beli beberapa hari lalu ya, dan teman-teman juga bisa lihat ininya di satu link di sini. Itu laptop yang saya beli yang warnanya imut lucu ya, harganya cuma 400.000. Nah, ini dia laptopnya teman-teman ya. Oke, sedikit saya mau bahas di sini kenapa saya beli laptop ini. Pertama, harganya murah, teman-teman. Itu yang pertama. Karena ketika ada harga murah dan saya lihat ada value di sini, saya pasti akan beli, teman-teman. Entah itu saya memakaikan nibal, saya jual pisah atau saya perbaiki, dan yang pasti saya bikin konten, teman-teman. Nah, alasan kedua kenapa saya beli laptop ini, jadi laptop ini punya eh, kenangan yang kuat ya untuk saya. Jadi seri laptop ini tipenya X453M. Ini dari Asus ya teman-teman ya, Asus X453M. Jadi laptop ini adalah tipe laptop pertama saya yang saya beli itu waktu kuliah dulu di tahun 2015, waktu kuliah S1 ya. Jadi itu pertama kali saya dikasih uang sama bapak pakai beli laptop. Nah, jadi oh ya, ngomong-ngomong, tapi ini ada banyak warna ya. Ini warna ungu, dan ini dia laptop pertama yang saya punya ya, laptop Asus X453M. Ini dia laptop pertama saya yang saya beli, dibeliin bapak sih. Ini laptop pertama saya tapi baru ya teman-temannya. Saat itu harganya cuma 3,5 juta. Itu dapat mouse, dapat flash disk, dapat kipas dan lain sebagainya, banyak ya teman-teman. Pasti tidak asing lagi kalau teman-teman beli di toko offline ya. Saya yakin itu harganya sudah di up sedikit, jadi itu harganya saya lihat di nota itu 3.400.000, tapi dengan bonus-bonus tadi itu saya jadi bayar 3.600.000, dan itu 3.500.000 kalau salah saya beli. Dapatnya itu ya, yang jelas harganya segitu ya, dan itu sudah oke banget sih. Karena saya bukan dari keluarga kaya dan sederhana saja, saya butuh laptop yang hanya ketik-ketik ringan karena saya di Fakultas Hukum ya. Jadi saya pikir ya paling pakai laptop hanya pakai ngetik-ketik aja, nggak perlu ke kerjaan-kerjaan berat. Paling saya pakai nonton, saya pakai browsing, kerjaan-kerjaan ringan. Nah, itu dia teman-teman. Suruh pesawat teman-teman. Oke, dan saya beli laptop ini itu karena murah, terus dia itu tipis ya. Jadi ini di tahun 2015, ini modelnya tipis, bagus sekali teman-teman, dan warnanya juga banyak. Ada warna merah kayak begini, ada yang warna ungu, ada yang warna kuning, ada yang warna putih juga saya lihat karena teman-teman saya kemarin itu ada yang warna putih ya. Dan laptop ini cukup banyak peminatnya, dan warna hitam juga ada. Saya pernah beli dulu ya, saya bikin konten sebelumnya. Laptop ini cukup banyak peminatnya ya, paling tidak di kalangan teman-teman kuliah dia itu banyak sekali yang pakai laptop ini. Pertama ya karena dia ringan, pertama dia bukan ringan di harga, maksudnya harganya murah, terus dia tipis juga, portnya juga lumayan, terus dia masih ada DVD. Ya, menurut saya ini minimalis ya, minimalis harganya, minimalis modelnya, dan minimalis yang terakhir adalah spesifikasinya teman-teman. Ini minimalis sekali. Jadi tahu-tahu dulu itu di tahun 2015 itu RAM-nya hanya pakai 2 GB, rata-rata 2 GB teman-teman ya. Jadi ini dia, di laptop ini, ini dia pakai Intel Inside, pakai Celeron ya, pakai Celeron. Masih slip ternyata dia, saya belum matikan ya. Jadi dia itu hanya pakai RAM 2 GB teman-teman, RAM-nya hanya 2 GB, internalnya atau harddisknya itu 500 GB, dan masih pakai harddisk ya zaman dulu, belum kayak sekarang tidak pakai SSD. Dan laptop ini itu saya lihat pas saya pernah bongkar ya, saya bongkar dia itu RAM-nya bisa di-upgrade untuk bisa, tapi dia punya slotnya hanya satu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus ganti RAM yang baru, dan bisa ditambah ya, slotnya cuma satu, yang lama dilepas dulu, dan dia itu baru dipasang pakai yang baru. Dan dia itu tipe RAM-nya DDR3L, masih pakai harddisk, bisa kita pakai SSD. Nah itu dia. Dan itu mungkin kelebihannya nih, dia tipis, dia ringan, spesifikasi standar. Tapi ada hal yang tidak oke dari laptop ini. Hal yang tidak oke pertama adalah ya build
kualitinya yang menurut saya kurang ya. Saya lebih ke harganya di up sedikit tapi dapat build quality yang oke, dan sedikit lebih kokoh maksudnya teman-teman. Atau mungkin karena ini karena murah dan dia itu kerja ringan ya. Jadi dia bahannya lebih ke sini, terasa sekali di sininya. Yang kedua itu berasa sekali di keyboardnya. Ini di keyboardnya teman-teman ya, kita tekan begini, berasa sekali deh. Nik kayak kurang kokoh ya teman-teman ya. Baru ini palmresnya, berasa sekali. Aura plastik murahnya itu berasa sekali teman-teman. Bahkan waktu saya buka ini palmresnya, saya angkat keyboardnya itu, saya ginikan itu kayak lentur. Dia memang ya murah ya teman-teman ya. Murah banyak mau ya gini jadinya. Terus dia model ini, dan kekurangannya itu masalah klasik dari laptop ini, dan yang saya temukan waktu saya coba pakai laptop saya itu yang merah itu. Laptop ini oke, baterainya awet teman-teman ya, baterainya awet, tapi entah kenapa dia itu ini teman-teman, keyboardnya itu mudah sekali rusak. Teman-teman rasa enggak pakai laptop Asus murah ini, terutama laptop jenis ini ya, sebelum X41 ini, laptop ini dia itu keyboardnya rawan rusak. Jadi dalam pikiran saya, kalau saya nggak pakai ini, saya pernah nggak pakai selama 2-3 bulan, saya simpan dalam boxnya. Waktu saya mau pakai, keyboardnya nggak ada. Waktu saya mau klaim garansi, ternyata garansi saya habis. Saya bawa ke tukang servis, katanya ini hanya karena jarang dipakai jadi dia ngadat teman-teman. Jadi solusinya bagaimana om? Saya tanya, ayah hanya dipakai aja, kalaupun memang nggak dipakai ya minimal dipakai nyala-nyala aja, dengar YouTube atau apa, yang penting nyala saja dia, kondisi idle ya yang asal keyboardnya ini masalah pertama. Masalah kedua yang sering dikena adalah speaker, termasuk laptop itu ya, laptop biru itu ya yang saya beli kemarin, speakernya rusak. Speakernya itu mudah sekali rusak, dan saya lihat di e-commerce speaker dari laptop ini itu jarang ada yang ini ya, jarang ada yang murah, jarang ada juga. Dia kalaupun ada itu yang kondisi rombakan teman-teman, harganya di bawah 100 tapi kita mesti bongkar pasang semacam usam-usam kabel. Nggak ada yang X41N itu atau M, jadi dia ketika kita beli kita plug and play aja, kita nggak perlu rombak sana sini teman-teman ya. Nah itu dia sih. Jadi kesimpulannya laptop ini nggak heran sih kalau dia banyak laku ya, banyak peminatnya. Pertama dia dari brand Asus, brand ternama, salah satu brand ternama di dunia dan di Indonesia juga. Yang kedua harganya terjangkau. Yang ketiga modelnya minimalis sekali, walaupun masih bezel itu masih tebal, tapi pada saat itu 2015 oke banget ya. Bahkan sekarang pun masih oke loh, masih oke. Dan dia ngomong-ngomong hanya pakai Intel, tidak ada yang seri AMD, seingat saya hanya ada ini. Dia itu tipis, ringan, harganya juga ringan, terjangkau. Tapi bagian tidak oke, dia itu keyboardnya sering bermasalah, bahannya kurang kokoh, speakernya rawan kena. Dan itu aja sih. Dan mungkin hanya ada slot satu aja slotnya ya. Tapi saya masih bersyukur karena banyak laptop sekarang yang RAM-nya itu ditempel di motherboard, itu nggak bisa kita upgrade jadi mentok hanya 2 GB. Ya sekian dulu ya video dari saya mengenai laptop ini, laptop X453 X453M ini. Dan ya inilah saya curhat saya hari ini mengenai laptop ini, dan laptop ini mempunyai sejarah sama saya ya. Ya sekian dulu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.